warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Arlenta Reni Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Di video kali ini kita akan menjelaskan pengertian dari mean, median, modus, desil, dan kuartil beserta dengan rumus data tunggal dan data kelompoknya. Yang pertama ada pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Nah, apa sih pemusatan data? Pemusatan data adalah ukuran pemusatan data dari sekumpulan data yang berupa nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat digunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Kedua, pemusatan data. Pemusatan data terdiri dari mean, median, modus, desil, dan kuartil. Mean. Mean merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antar jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Pada data tunggal, rumus untuk menentukan mean pada data tunggal dapat dituliskan sebagai X sama dengan X1 per N yang sudah dibahas di materi sebelumnya, dengan keterangan X sama dengan nilai rata-rata, X1 sama dengan nilai KI, dan X sama dengan kebanyakannya data. Contohnya, misalnya pada data nilai hasil ujian matematika diperoleh data 85, 65, 70, 72, 80, 95, 45, 60, 45, 90, 90, 87, 85, 65, 75, 82, 80, 95, 35, dan 50. Total nilainya dari semua nilai ujian itu dijumlahkan 85 sampai ke 50 dengan total 1451. Banyaknya datum atau banyaknya data itu sebesar 20. Jadi nilai mean rata-rata sama dengan 1451 dibagi 20 menghasilkan 72,55. Jadi rata-rata nilai matematika yaitu 72,55. Pada data kelompoknya, mencari median data kelompok berbeda dengan mencari mean data tunggal. Berikut adalah contoh rumus mencari mean data kelompok. Dengan rumus X sama dengan F T dikali XI per FI. Keterangannya, X sama dengan nilai rata-rata, X1 sama dengan nilai tengah kelompok data ke I, dan F1 sama dengan FI sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Contoh soalnya, data nilai ulangan harian IPA kelas 8, berapa banyak siswa di kelas itu yang menilainya lebih dari rata-rata? Dengan nilai 5, frekuensinya 9, 6 frekuensinya 10, 7 frekuensinya 12, 8 frekuensinya 6, 9 frekuensinya 2, dan 100 frekuensinya 10. 10 frekuensinya 1. Penyelesaiannya yaitu kita pertama-tama cari dulu nilai rata-rata pada rumus tunggal, yaitu dengan rumus X sama dengan F N dikali XN per F. 5 dikali 9 ditambah 6 kali 10 ditambah 7 kali 12 ditambah 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 kali 1, dan per itu sama dengan frekuensinya. Jadi 9 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 2 dan ditambah 1. X sama dengan 45 ditambah 60 ditambah 64 ditambah 48 ditambah 18 ditambah 10 per 40. X sama dengan 265 per 40 dengan hasil 6,625. Jadi diperoleh nilai rata adalah 6,625 karena yang ditanya dari soal itu banyaknya siswa yang nilainya di atas 10, nilainya di atas rata-rata, maka nilainya ada 7 sampai 10. Kalau kita total semua jumlah siswa ada sebanyak 21 siswa. Selanjutnya ada median. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana
Atur titik dari data yang terkecil hingga terbesar dan temukan nomor pusatnya. Pada data tunggal, nilai ganjil memiliki rumus ME sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. X sama dengan nilai data dan N adalah jumlah data. Sedangkan rumus nilai genap yaitu ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X dalam kurung N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 dan tutup kurung. Ini adalah contoh data ganjil, yaitu 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil penghitungan mereka yang diketahui jumlah kelereng mereka adalah 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut yaitu median sama dengan rumusnya X dalam kurung N plus 1 per 2 dalam tutup kurung, ME sama dengan X sama dengan N sama dengan suku pertama yaitu 5 ditambah 1 per 2 sama dengan X dalam kurung 6 per 2 dan hasilnya X 3. Lalu urutkan data yang dari yang terkecil sehingga didapat 2, 3, 5, 6, 7. Karena nilai tengah adalah X3 atau data ketiga, maka mediannya adalah 5. Contoh data genap, 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan kelas 10 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa dengan rumus ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X dalam kurung 10 per 2. Kenapa 10? Karena jumlah suku datanya itu ada 10 dan dibagi 2, tutup kurung ditambah X, tutup kurung 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 dikali X5 ditambah X6, tutup kurung. Urutkan data sehingga 160, 165 urutkan dari yang terkecil jadi 160 sampai ke 180. X5 sama dengan 170 dan X6 sama dengan 175. Maka 1 per 2 dalam kurung 170 ditambah 171 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 341 dengan hasil 170,5. Selanjutnya, data berkelompok merupakan data yang terbentuk kelas interval sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus berikut ini. ME sama dengan Q2 sama dengan TB dalam kurung 1 per 2N dikurang FK per FI. TB adalah tepi bawah pada kelas median, N adalah jumlah semua frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum angka kelas median, FI sama dengan frekuensi dari kelas mediannya, P adalah panjang kelas interval. Contoh soalnya, di sini ada tabel, bisa kalian lihat, dan ada soalnya diketahui data nilai ujian dinyatakan dalam tabel di samping tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya dari tabel, ketahui dari data N sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 30. Jumlah frekuensinya 30 dan TB-nya sama dengan 70,5. F sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. F sama dengan 16 dan I sama dengan 10. Dengan rumus ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang F dalam kurung per F dikali I. ME sama dengan nilai tepi bawahnya ada 7,5 ditambah 30 per 2 dikurang 9 per 16 dikali 10. ME sama dengan 70,5 ditambah 6 per 16 dikali 10. ME-nya 70,5 ditambah 0,375 dikali 10 dengan median 70,5 ditambah 37,5 dan hasilnya jadi 74,25.
Jadi median dari data tersebut adalah 74,25. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai mempunyai frekuensi tertinggi. Jika suatu data hanya mempunyai satu modus tersebut unimodal, dan bila memiliki dua modus disebut bimodal. Sedangkan jika memiliki modus lebih dari dua disebut multimodal. Modus dilambangkan dengan MO. Kita langsung saja ke rumus data kelompok, yaitu rumus modus dari data yang telah dikelompokkan dihitung dengan rumus MO sama dengan B ditambah B1 per B1 ditambah B2 dalam kurung P. TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Yang kedua D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. P sama dengan panjang interval. Contoh soalnya ada bagan, ada tabel bisa kalian lihat, dan cara penyelesaiannya diketahui data TB yaitu 40,5, B1 sama dengan 20 dikurang 4 sama dengan 16, B2 20 dikurang 16 sama dengan 4, dan L sama dengan 10. Dengan rumus modus MO TB tambah B1 per B1 tambah B2 dikali I sama dengan 40,5 ditambah 16 per 16 tambah 4 dikali 10 sama dengan 40,5 ditambah 160 per 20 sama dengan 40,5 ditambah 8 sama dengan 48,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 48,5. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Setelah disusun dari data yang kecil sampai data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai data terkecil. Nah, kuartil ini ada 3 bentuk data kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar yang masing-masing sebesar 1 per 100. 1 per 10n. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. See you in the next video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share. And saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.